Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Ades Saputra dengan NIM 0532110891 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 struktur data. Pertama, di sini ada soal 1, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 7 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Tentukan sendiri nilai hubungan antar kode. Dan terus lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS dan jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Soal nomor 2, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search BFS dalam bahasa Java dengan menggunakan graf 7 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Tentukan sendiri nilai hubungan antar kode. Lalu lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS dan jelaskan tahap demi tahap proses pencariannya dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Pertama-tama kita akan membuka Visual Code, lalu New File. Pertama kita akan mengerjakan soal nomor 1 menggunakan Depth First Search atau DFS. Jadi kita akan mengetikkan import Java yaitu public class dengan nama Depth First Search map space dengan new class.
seperti ini, saya akan menjelaskan kode yang telah saya buat. Import Java itu untuk mengimpor library, dan public class untuk nama filenya. Dan deklarasi variabel global yang ada static, map string, list string, grab, new hashmap, dan static set string visited, new hasset, yaitu untuk yang graph ini untuk menyimpan struktur graph dalam bentuk adjacency list atau daftar tetangga. Yang visited ini untuk menyimpan node-node yang sudah dikunjungi agar tidak dikunjungi lagi. Dan public static void DFS string current string target ini adalah fungsi utama yang melakukan pencarian secara rekursif. Dan sistem outprint ini untuk menampilkan node yang sedang dikunjungi. If children equals target, system outprint in node ditemukan, target return. Jika node yang dikunjungi adalah node target, maka pencarian berhenti. Dan visited at current menandai node ini sebagai sudah dikunjungi. Lalu for string neckbore graph.get current if visited contain neckbore dfs neckbore target ini untuk melakukan iterasi pada semua tetangga dari node saat ini. Jika tetangga belum dikunjungi, maka dfs dipanggil kembali secara rekursif untuk node tersebut. Lalu public static void main string args, fungsi utama program ini terjadi inisiasi graph dan pemanggilan dfs. Nah, di sini ada inisiasi grafnya ya. A1, A2, A3, A4, 5, 6, dan 7. Ini adalah untuk membuat relasi koneksinya satu sama lain. Dan string start A1, string target A7, dan dfs start untuk menentukan titik awal dan target pencarian, lalu memanggil fungsi dfs. Dan mari kita run program tersebut yang telah saya buat. Jika sudah di run, tampilannya akan seperti ini. Mengunjungi A4, mengunjungi A5, mengunjungi A3, mengunjungi A6, mengunjungi A7, dan node yang ditemukan adalah A7. Ini adalah hasilnya. Bisa dilihat. Dan mari kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu menggunakan breadth search. Pertama kita mau import Java kita namain breadth first search. Static map void, kita ketik dfs string start target
lalu set string visit new as q string q lagi
Jika sudah jadi program seperti ini, saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Import Java ini untuk mengakses data-data seperti map, hashmap, list, array, set, hasset, queue, dan linked list. Dan untuk deklarasi static map string list string graph new hashmap untuk menyimpan struktur graph sebagai agensi list, yaitu setiap itu memiliki daftar tetangga. Kalau untuk fungsi public static void BFS string start string target, set string ini yang visited ini untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi agar tidak diulang. Kalau queue ini untuk antrian BFS menyimpan node yang akan dijelajahi selanjutnya. Queue add dan visited add untuk menambahkan node awal ke antrian dan ditandai sebagai telah dikunjungi. Kalau while ini untuk mengisi selama antrian tidak kosong, mengambil node terdepan dan cetak bahwa sedang dikunjungi. If current itu untuk jika node yang sedang dikunjungi adalah target, cetak bahwa node ditemukan namun program tetap lanjut menjelajahi semua node. Kalau for string ini gunanya untuk menelusuri semua tetangga dari current. Jika tetangga belum dikunjungi, tandai sebagai dikunjungi dan ditambahkan ke antrian. Fungsi main. Public static void main ini untuk menjalankan program. Dan graph A ini sampai graph A7 adalah untuk mempresentasikan sebagai daftar tetangga atau agency list, yaitu inisiasi graph. String A1 string target A7 nilai node yang akan dicari BFS target untuk menentukan node awal A1 dan node tujuan A7 lalu memanggil BFS. Jika sudah, mari kita merun program ini. Jika telah di-run, program akan menunjukkan hasil seperti ini sesuai dengan soal yang diminta. Mengunjungi A1, mengunjungi A2, mengunjungi A3, mengunjungi A4, mengunjungi A5, A6, A7, dan node yang ditemukan adalah A7. Jika kita sudah buat program nomor 1 dan nomor 2 seperti ini, saya akan menjelaskan tujuan dan kesimpulannya. Nah, tujuan dari program yang nomor pertama itu, program ini digunakan untuk melakukan pencarian node tertentu dalam sebuah graph dan menggunakan metode depth first search. Pencarian dimulai dari satu node awal start yang akan terus menjelajahi ke node-node tetangga secara rekursif hingga menentukan node tujuan target atau semua node yang telah dikunjungi. Nah, kalau kesimpulannya, program ini menjelajahi graf secara mendalam dari A1 dan akan terus menelusuri setiap node tetangga hingga menemukan A7 atau sampai semua jalur dijelajahi. Hasil eksekusi akan mencetak jejak node-node yang dikunjungi dan memberitahu ketika node target ditemukan. Nah, kalau yang nomor 2 ini tujuannya untuk mencari node tertentu, yaitu target dalam sebuah graf menggunakan algoritma breadth first search, mulai dari sebuah node awal start. BFS melakukan pencarian secara melebar dari node awal ke seluruh tetangga terdekat terlebih dahulu, sebelum menjelajahi lebih dalam. Jadi itu ya perbedaannya. Kalau yang depth first search itu, dia menjelajahi semuanya. Kalau BFS ini menjelajahi yang terdekat dulu. Konsep BFS ini menggunakan struktur queue atau antrian untuk menjelajahi graf. Node yang dikunjungi disimpan di dalam antrian dan node tetangganya akan dimasukkan ke antrian jika belum dikunjungi. BFS ini cocok untuk menemukan jarak terpendek dalam graf, tak berarah dan tidak berbobot. Kesimpulannya, program ini menggunakan algoritma BFS untuk menjelajahi graf dari node awal hingga node tujuan. BFS menggunakan antriannya seperti yang tadi dijelaskan konsepnya untuk menemukan jalur terpendek. Meskipun dalam kode ini belum mengembalikan jalurnya, hanya mencetak kunjungannya. Node A7 berhasil ditemukan setelah menjelajahi beberapa node lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.